Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dalam keadaan baik, sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini bisa kita manfaatkan pada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyimak sedikit hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah menyampaikan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Nah, Nabi Muhammad pernah menyampaikan seseorang itu tidak akan lolos nanti di hari kiamat sampai dia dipertanyakan dulu 4 hal. Umurnya di mana dia habiskan. Waktu mudanya di mana dia rusakkan. Ilmunya di mana dia amalkan. Kemudian hartanya di mana dia dapatkan dan di mana dia keluarkan, untuk apa. Nah, dari 4 pertanyaan ini ada 1 pertanyaan yang 2 ditanyakan. Umurnya di mana dia habiskan. 1. Kemudian waktu mudanya di mana dia habiskan. Kemudian juga ilmunya di mana dia amalkan. Nah, ada 1 yang 2 pertanyaannya. Hartanya di mana dia dapatkan dan di mana dia keluarkan. Umur kita akan dipertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat di dunia ini. Baik yang kita lakukan, baik yang kita dapatkan. Bahkan hatta tidur pun akan dipertanggungjawabkan semuanya. Apalagi yang sadar. Kita belajar yang kita gawe,
yang kita kerjakan, nanti dapat kita hasilnya. Hadir di majelis, menghafal Al-Quran, bagi yang menghafal, nanti itu yang didapatkan di akhirat. Baca Al-Quran, zikir, sholawat, berbuat baik, tidak menyakiti orang. Nah itu nanti yang akan didapatkan, akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan umur kita ini. Mudah-mudahan umur kita ini bisa kita manfaatkan pada sesuatu hal yang baik. Innamal mar'u hadithun ba'dah, fakun hadithan liman wa'ah. Nah itu wasiat al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Seseorang itu, kata beliau, akan menjadi sejarah bagi orang setelahnya. Oleh karena itu, jadikanlah dirimu sejarah cerita yang baik bagi orang setelahmu. Jadikan, karena nanti kalau dibilang, oh ini pedere ini, almarhum ini dulu, oh baiknya dia. Nah itu, suka begini-begini, oh berarti kita dikenal jadi orang baik. Jangan sampai di dunia dikatakan sama orang, untung aja saya orang itu sudah nggak ada. Nah itu, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang yang baik sesama kita maupun hubungan kita juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pulang dalam keadaan tenang insya Allah. Nah, mudah-mudahan. Nah, yang kedua, waktu mudanya, di mana dia habiskan. Yang namanya muda itu di bawah usia 40 tahun. Dan muda itu berbeda dengan orang tua. Kalau anak muda itu rajin, baru mulai soleh kepada Allah, itu jarang. Jarang bukan berarti tidak banyak. Banyak juga, banyak. Tapi jarang juga. Artinya mungkin bisa dibilang lebih sedikit dibandingkan yang tidak memanfaatkannya dengan kebaikan-kebaikan ibadah itu. Banyak juga. Makanya anak muda ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di saat nanti tidak ada naungan selain naungan Allah. Nah, salah satunya di situ adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, dia gunakan sebaik-baiknya waktunya, tidak banyak melakukan hal yang sia-sia. Nah itu, seperti misalnya contohnya guru-guru kita, ya Allah, kalau kita lihat masyayikh ma'had Darul Quran wal Hadith, mereka itu cerita-ceritanya di waktu muda, ya Allah, mereka habiskan memang untuk nuntut ilmu. Nah itu, seperti kita contoh guru-guru kita ini. Atau juga contohnya guru besar kita al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Bapak Maulana Syekh ini pernah beliau dikatakan oleh Syekh Yasin Al-Padangi. Nah ini kami dengar dari Tuan Guru Lalu Anas Hasyri. Kata beliau, Tuan Guru Lalu Anas, Abah Anas, Syekh Yasin itu pernah bilang, Syekh Zainuddin ini menjadi wali sejak muda. Syekh Zainuddin ini sara waliyan min syababihi. Syekh Zainuddin ini menjadi wali sejak di usia mudanya. Orang jadi wali kalau di usia tua itu banyak, kata Abah Anas. Tapi ini yang jarang ini di usia muda, karena masih jiwa darah mudanya itu. Jiwa mudanya itu masih ada. Karena waktu muda itu kita juga sering terlena dengan pikiran-pikiran, nanti saja, saya ini kan masih muda, masih banyak waktu.
mungkin merasa hidupnya masih panjang. Nah, itu yang menyebabkan kadang ada datang pemikiran-pemikiran menunda itu. Nanti aja saya baca Qur'annya, nanti aja saya tobatnya, nanti aja saya pergi ke majelisnya. Nah, itu. Karena masih merasa, wah, itu kan kemarin ada yang meninggal usia 70 tahun. Oh, berarti masih lama saya ini. Padahal kita juga kadang tidak sadar. Ada juga anak muda yang mati di usia mudanya. Nah, cuma ya memang seperti itu usia-usia muda ini. Nah, alangkah baiknya kita mengejar keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi, yaitu mendapatkan keistimewaan akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini melihat orang ketika sudah jadinya. Misalnya melihat orang sukses. Wah, luar biasa ini. Masya Allah. Guru-guru kita menjadi soleh. Luar biasa. Padahal mereka di waktu mudanya itu juga capek dengan ibadah. Mereka di waktu mudanya sibuk dengan menuntut ilmu. Hingga sekarang kita melihat menjadi orang sukses seperti ini. Nah, itu. Makanya saya ingat perkataan guru kami juga, yaitu Ustadz Azhar Harib. Beliau pernah menyampaikan dengan bahasa sederhana beliau. Beliau bilang, waktu muda itu gunakan. Waktu muda itu tanam pohon-pohon, kata beliau. Waktu kita mengaji saya kira tanam pohon apa? Kata beliau, tanam pohon duha. Tanam pohon Qur'annya. Tanam pohon ma'hadnya. Tanam pohon doanya. Supaya nanti pas tua tinggal panen, kata beliau. Ini bahasa sederhana beliau. Cuma kita yang ngerti, yang pandai untuk meresapi itu. Tanam pohon duha, tanam pohon baca Qur'annya, tanam pohon ma'hadnya, tanam pohon sholat sunnahnya. Nanti di saat tua tinggal memanen hasilnya itu. Kalau di waktu muda kita sudah capek dengan hal seperti itu, nanti di waktu tua, nah kita sudah enak-enak saja nanti di waktu tua. Tapi kalau di waktu tua baru nanam pohon duha, baru nanam pohon baca Quran, baru nanam pohon majelis, sholat sunnah, nah, kita tidak bisa dapat panennya nanti, kata beliau. Kalau mau panen, dari sekarang nanamnya. Nah, itu. Nanti kita akan dapatkan hasilnya itu di waktu tua dulu. Nah, lebih baik juga capek di waktu muda, tapi nanti kita tinggal istirahat nanti di waktu tua. Daripada nanti di waktu muda dia senang-senang, pas waktu tua capek, nyesal. Oh, ternyata saya dulu tidak gunakan waktu muda saya untuk benar-benar menuntut ilmu, benar-benar, atau mungkin kalau kita bisa juga seperti orang bekerja. Nah, itu. Orang yang bekerja keras di waktu muda sehingga dia bisa menjadi orang sukses, kaya misalnya. Nanti di waktu tua sudah tidak kerja lagi, sudah ada uangnya. Nah, seperti itulah kira-kira ukurannya itu. Kalau orang tua ingat akhirat, ingat mati, tobat, yaitu memang sudah sewajarnya orang tua seperti itu. Yang paling celaka orang tua yang masih merasa muda sehingga di masa tuanya dia masih saja mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Bahkan di kitab Imam Al-Ghazali, di kitab kecil beliau yang berjudul apa itu kitabnya? Kitab Bidayatul Hidayah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kitab apa namanya ya?
Ayyuhal walad. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayyuhal walad beliau. Nah, di situ disampaikan barang siapa yang usianya itu sudah mencapai 40 tahun. Orang tua ini. Orang tua yang umurnya sudah mencapai usia 40 tahun, tapi keburukannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Maka siap-siaplah menerima tempat di api neraka. Siapkan tempatnya nanti di api neraka. Nah, itu kata beliau di kitab Ayyuhal Walad beliau itu. Beliau menukil hadis, kalau nggak salah hadis itu. Nah, itu. Jadi masa muda ini perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada dulu ceritanya. Namanya anak muda, namanya Bishrul Al-Hafi. Bishrul Al-Hafi ini anak muda yang bisa dikatakan masih mempermainkan waktu mudanya. Artinya dia ini suka ngintip orang. Dia nggak bisa tidur kalau belum ngintip orang. Ngintip artinya ngintip. Ngintip orang bicara, ngintip rumah tangga orang. Nah, itu. Pada suatu ketika dia melakukan perbuatan kebiasaannya ini. Datanglah dia ke rumah orang mengintip. Kebetulan yang diintip ini seorang perempuan. Perempuannya ini kebetulan lagi baca Al-Quran. Nah, paslah pada ayat yang berbunyi Alam ya'ni lilladzina an takhsha'a Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum an dzikrillah. Apakah belum masanya orang beriman itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Hatinya itu. Oh, ketika mendengar itu, Bishrul Al-Hafi ini lari dia. Lari, pokoknya lari sudah. Sekencang-kencangnya sambil teriak, "Oh, sudah masanya, sudah masanya." Kan tadi ayatnya bilang, apakah belum masanya untuk hati itu untuk khusyuk? Oh, sudah masanya. Sudah masanya. Sampai dia lari itu sandalnya sampai terlepas. Dicari sandalnya, kembali dia bertemu dengan perempuan yang dia intip itu. Nah, pada akhirnya nanti ceritanya dia menikah dengan perempuan itu. Nah, diceritakanlah kejadian ini kepada istrinya yang dia intip dulu itu. Nah, itu. Jadi bisa saja kita mendapatkan hidayah seperti cerita tadi itu. Rajin baca Quran, apalagi menghafal Al-Quran misalnya. Orang yang menghafal Al-Quran paling banyak udah itu dia ngulang-ulang karena tidak bisa hafal kalau tidak diulang-ulang. Nah, itu kalau menghafal Quran banyak pahalanya. Atau datang ke majelis ilmu, rajin ibadah, nah itu bisa saja. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang memanfaatkan usia muda kita. Kemudian yang ketiga, yang dipertanyakan, dipertanggungjawabkan hartanya, di mana dia pakai. Dapat pada sesuatu pada yang halal, dipakai pada yang halal, pas. Dapat dari yang halal, dipakai pada yang haram, tidak pas. Dapat dari yang haram, dipakai untuk yang halal, tidak pas. Dapat dari yang haram, dipakai untuk yang haram, apalagi. Jadi cuma satu yang pas. Dapat dari yang halal, dipakai untuk sesuatu yang halal juga. Nah, itu. Walaupun dia dapat dari yang halal, tapi dipakai untuk yang haram. Dipakai untuk beli-beli, minum, atau pokoknya yang haram dipakai. Nah, itu tidak pas juga. Atau dia dapat dari yang haram, tapi dipakai nyumbang ke masjid, dipakai sedekah, berbagi ke orang lain. Nah, itu tidak bagus juga. Apalagi sudah dapat dari mencuri yang haram, dipakai lagi untuk yang
haram, yang haram, main apa mungkin. Nah itu tidak pas juga yang seperti itu kan. Nah itu hartanya. Kemudian yang keempat, ilmunya, di mana dia amalkan. Tahu sholat sunnah itu pahalanya besar, hendak dikerjakan. Nah itu diurus juga nanti. Kamu tahu ya sholat qobliyah, ba'diyah, rawatib itu pahalanya besar. Iya tahu. Kenapa hendak dikerjakan? Ya nanti itu akan diurus. Kamu tahu ya pahala sholat duha itu sekian-sekian besarnya. Kenapa hendak dikerjakan? Kamu tahu ya pahala apa? Sholat berjamaah itu 27 derajat. Hendak juga dikerjakan. Nah itu akan diurus juga nanti yang seperti itu. Begitu juga dengan yang haram. Kamu tahu ya ini haram. Nah kalau kita tahu yang haram, kalau yang halal, yang bagus kita tahu, disuruh kita kerjakan. Tapi kalau ilmu kita yang haram, tentang yang haram kita tahu, artinya bukan dikerjakan, tapi ditinggalkan. Nah, itulah ilmun fima amila bihi. Ilmunya dipakai untuk apa? Jadi usahakan, kata guru kami juga, minimal kalau kita tahu suatu ilmu, kalau nggak bisa kita kerjakan memang terasa berat, minimal pernah sekali saja untuk mengamalkannya. Tapi jangan ini dijadikan alasan nanti, ya sudah sekali aja dah saya kerjakan, bukan. Tapi kalau memang itu masih terasa berat bagi diri kita, minimal pernahlah kita kerjakan yang apa yang sudah kita dengar itu. Man amila bima alima, siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, apa katanya itu, akan diberikan lagi pengetahuan yang belum pernah dia dengar itu. Nah kira-kira seperti itu. Nah inilah 4 yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat itu. Nah mudah-mudahan kita termasuk nanti golongan orang yang memanfaatkan 4 hal ini, sehingga nanti kita lolos-lolos saja. Nah itu yang kita harapkan tentunya. Nah jadi cuma ini yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi, dimaafkan. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.